everyone. Good morning. Oke. You know, kita mau belajar apa hari ini? Lain bahasa Inggris lah. Di dunia nyata, kalian kan sering menunjukkan sesuatu kan? Atau menunjukkan seseorang, atau menunjukkan keberadaan sesuatu. Itu biasanya pakai apa? Benar sih. Cuman kata-katanya tuh yang sering kalian pakai tuh ini kan? Ini, itu, ada. Pernah dengar? Ini meja, itu kursi, ada tas, gitu kan? Nah, kalau di versi bahasa Inggrisnya, orang-orang nyebutnya this is a table. Ini adalah sebuah meja. Tapi kalau versi ringkasnya meja, gitu ya. Tapi Bapak mau menjabarkan sesuatu, this is table dengan this table, maknanya beda ya. Yang bisa membedakan makna itu karena ada keberadaannya si is atau to be, kata penghubung. Kalau ini artinya ini adalah sebuah meja. Kalau ini artinya meja ini. Beda kan maknanya kan? Ini adalah meja dengan meja ini. Beda ya? Terbalik ya kan? Terbalik gitu. Tapi beda makna kan? Itu ini adalah sebuah meja kalau ada kata is gitu ya. Tapi kalau dia nggak ada kata is terus tiba-tiba disodorin this table, maknanya beda ya. Meja ini gitu. Oke, siapin bukunya dengan pulpennya untuk catat ya. Jangan lupa ya. Enggak, dipersiapin aja. Oke, lanjut ya. Bapak mau beritahu ke dulu. Oke. Oke, ini kan tulisan positifnya. Ada tipenya tuh yang negatif. This is not a table. Is this a table? Nah, jadi di setiap kalimat itu pasti ada 3 jenis. Kalimat positif, kalimat negatif, dengan kalimat tanya, ya kan? Coba kalian perhatiin seksama ya. Sudah kelihatan polanya? This is a table. This is not. Ini bukan sebuah meja. Kalau ini bawahnya, apakah ini sebuah meja? Cuman dibalik aja kan? Bisa ya? Sudah tahu dah polanya? This is not, is this, gitu ya. Cuman dibalik aja kok. Cuman dibalik, ditambahi tanda tanya. Oke, Bapak beri waktu 20 detik lah untuk memahami ini ya. Oke. This is not, is this, gitu ya. Ini adalah sebuah meja. Ini bukan sebuah meja. Apakah ini sebuah meja? Sudah ya? Oke, ini baru satu ya. Sebenarnya ini ada 6 contoh. Tapi tadi kalau untuk pola positif negatif dengan tanda tanya sudah bisa jelas ya? Bisa ya? Oke, lanjut. Oke, itu kan cuma satu. Di dunia ini kan cuma ada satu dengan lebih dari satu, ya kan? Nah, kalau untuk sesuatu yang dekat, kita menyebutnya ini kan. This is. Tapi kalau untuk sesuatu yang jauh, sesuatu yang ini tapi banyak, dia menjadi ini. This
Terus dus are. Ini contohnya ya. Yang bisa dicontoh apa tuh? Buku ya. This is a book. These are 3 books. That is motorcycle. Those are 2 motorcycles. Oke. Kita baca sama-sama ya. This is a book. These are 3 books. Oke, artinya ini sebuah buku, ini 3 buku. Kalau untuk versi bahasa Indonesia kan simple kan? Cuma ini itu doang. Tapi kalau untuk pengguna bahasa Inggris, mereka pakai ini ya, rumus ini, supaya bisa membedakan mana yang banyak, mana yang satu, gitu ya. Terus, that is motorcycle. Oke, those are 2 motorcycles. Kemudian those are. Oke, bisa ya. This is a book. These are 3 books. That is motorcycle. Those are 2 motorcycles. Nah, biasanya kalau yang lebih dari 1, biasanya angkanya banyak, ya kan? Terus objeknya pasti diakhirin S. Oke? Nah, kalau cuma 1, biasanya dia berimbuhan itu artinya sebuah, seekor, sesuatu, gitu ya, atau seorang. Itu menunjukkan 1. Tapi kalau dia kan objek, udah book aja. Tapi kalau lebih, angkanya 2, 3, 4, 5, kita imbuhan S gitu, books gitu. Oke, sudah bisa ya. Oke, Bapak mau nyebut bahasa Inggrisnya, kalian nyebut artinya. This is a book, artinya apa? Ini adalah sebuah buku. Kalau these are 3 books, ini ada 2 versi. Ini adalah 3 buku. Ini 3 buku, gitu ya. Jadi bisa ada 2 versi ya, 2 versi. Benar juga. Kalau ini that is motorcycle, itu artinya itu. Ya ini artinya ini. Kalau ini itu beda ya. Kalau ini kan dekat. Kalau yang jauh itu ya. Jangan terbalik-balik ya. This ini. That those itu. Ini nyebutnya apa nih? That. Kalau ini those. Oke. Sudah bisa ya. Nah, ada contoh lagi. Ini kan baru 4 ya. Ada 6 benar ya. Kalau tadi kan ini dengan itu kan. Nah, sekarang tuh ada. Oke, sekarang versi ketiganya. There is dengan there are. Artinya sama. Ada. Gitu ya. Jadi tunjukin ada. Kalau ini misalnya kan there is a. Bapak apa? Bapak sebagai apa? Profesinya? Guru. There is a teacher. Nah, ada seorang guru. Nah, terus kalau kalian
There are, ayo bahasa Inggris 14 apa? 14 students, ya. There are 14 students. Ada 14 murid. Oke. Jadi ini mah simple. Cuman bedanya itu cuman objeknya aja ya. Cuma objeknya aja. Cuman ini sama, pakai there. Tapi kalau tupinya sudah beda, penghubungnya beda, oh berarti ini menunjukin kalau dia pakai are, oh ternyata banyak, gitu ya. Sudah bisa kan? Sudah ya. Oke. Tadi kalau positif negatif dia tetap sama. There is not, is there, titik. Nah. Polanya sama. Tidak ada murid. Apakah di sana ada murid? Gitu ya. Kalau kita kan versi positifnya ada satu murid. Kalau negatifnya di sana tidak ada murid. Apakah di sana ada murid? Gitu ya. Kalau versi positifnya. Oke. Sekarang saja ngetes. Ini bisa direkam jawabannya. Can you remember? Oke. Wah, mama nggak nih. Oke, yang ada di sekitar kita ini apa nih? Bola voli ya, volleyball. Terus meja, table. Terus ada, ini kalau gedung ini disebut building ya. Building. Terus kursi, chair. Terus nih papan tulis nih namanya whiteboard. Kalau spidol, marker. Terus yang ada di kalian itu tas, bag. Pulpen itu disebutnya ballpoint. Iya emang kalau versi kita ya pulpen, cuman mereka nyebutnya ballpen gitu, ballpoint. Apa tuh? Tidak. Pagar aja, pagar, fence. Terus buku. Oke. Pintu. Dor aja. Kalau tiba-tiba lupa, masih ngikutin. Oke. Ada yang tuh su. Sepatu. Kaos kaki itu sok. Itu bag. Kayu, wood. Oh iya, cloth. Dah, cukup. Oke. Bapak nyebut bahasa Indonesianya, kalian bahasa Inggrisnya. Bisa? Oke. Itu dua tas. Itu apa? Itu dua tas. That are, bukan that are, dia pakai dus. Dus are two bags. Oke, Bapak mau yang simpel dulu. Ini spidol. No, you can say marker. Ini bahasa Inggrisnya marker ya. Berarti ini apa? This is apa? This is a marker. Oke.
Kalau ini itu adalah sebuah meja. Itu adalah sebuah meja. Bukan, salah. Itu apa? Itu bahasa Inggrisnya apa? Itu, nih, Bapak satu nih satu kata. Itu apa bahasa Inggrisnya? Itu. That. Kalau ini kan Bapak cuma satu meja aja nih. Itu adalah sebuah meja. That is a table. Ya. Coba sekarang Bapak versi yang itu lagi. Ini sebuah meja. Apa bahasa Inggrisnya? This is a table. Oke, sekarang Bapak ulang lagi. Itu sebuah kursi. Kan satu doang. Satu doang. Itu sebuah kursi. That is a chair. Oke. Nih, masih bingung kan? Masih bingung? Waduh, gimana ya? Oke. Sekarang Bapak nyebut bahasa Inggrisnya, kalian bahasa Inggris aja ya. Oke? Nih, Bapak nyebut ini. Those are four chair. Those are four chair. Itu ada 4 kursi. Oke. Lanjut. Ini sebuah pagar. This is fence. Ya, fence pagar ya. Oke. Kalau Bapak nyebut ini, this is a building. Ini adalah sebuah bangunan atau gedung ya. Oke. Lanjut. Ini adalah 4 buku. Salah. Ini adalah 4. Ada 4 buku. This. No, nggak pakai is. Kalau lebih banyak apa? These are. Or. Ulang lagi. These are 4 books. Oke. Lanjut lagi. Ini papan tulis. Ini papan tulis. Hah? Ini papan tulis. Satunya apa? Ayo. Bareng-bareng. This is a whiteboard. Ini papan tulis. Oke, good job. Oke. Mungkin di antara kalian masih ada yang belum bisa cepat paham, tapi nggak apa-apa ya. Nanti di rumah dilatih lagi ya, biar bisa membedakan mana yang this is, mana yang that is, mana yang these are, mana yang those are, dengan there is, dengan there are, gitu ya. Sebenarnya simple, cuma tergantung seberapa banyak objeknya gitu ya. Terus apakah ini dekat atau itu jauh, gitu ya. Oke. Terima kasih untuk perhatian dari anak-anak. Semoga pelajarannya bermanfaat. Oke. Sampai jumpa di minggu depan. See you next week. Oke.